Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga teman-teman semua dapat menyaksikan video presentasi kali ini. Dan tidak lupa pula kita untuk bersalawat kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ungkayan kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Prof. Nur Hijrah Gistituati, MED, IHD, dan teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fili Sylvia dengan NIM 22002019 dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait hubungan sekolah dengan masyarakat. Pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama terkait konsep dasar hubungan sekolah dengan masyarakat yang meliputi pengertian, pentingnya, fungsi, dan prinsip. Kemudian, kita juga akan membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam pengertian, hubungan sekolah dengan masyarakat ini juga dikenal dengan Husemas. Menurut Kingrad Leslie dalam bukunya School Public Relations mengatakan bahwa Husemas ini adalah suatu proses komunikasi sekolah dan masyarakat yang berusaha dalam menanamkan pengertian warga masyarakat terkait kebutuhan dari karya pendidikan, serta mendorong dan tanggung jawab masyarakat untuk memajukan sekolah tersebut. Kemudian menurut pendapat Gunawan dalam Al-Qadri tahun 2018, mengatakan bahwa Husemas adalah keseluruhan proses kegiatan yang telah direncanakan, diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendapatkan simpati masyarakat umum dan publik khusus. Ini bertujuan agar kegiatan operasional sekolah dan pendidikan dapat semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita simpulkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses antara sekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan pengertian masyarakat terkait kebutuhan serta kegiatan pendidikan yang telah direncanakan, diusahakan secara sungguh-sungguh untuk dapat mendorong minat dan kerjasama ataupun partisipasi dari masyarakat untuk peningkatan dan pengembangan sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada pentingnya Husemas ini. Pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat dikarenakan dikaitkan dari hubungan antara sekolah dan masyarakat tersebut, yang saling terkait memberikan kontribusi dan manfaat antara satu sama lainnya, di mana sekolah adalah tempat memberikan pendidikan terhadap masyarakat dan masyarakat juga memberikan sebagai masukan dari sekolah tersebut. Nah, masyarakat pun juga akan memberikan akses sarana dan prasarana terhadap pendidikan dan memberikan dukungan serta kontribusinya terhadap pendidikan. Dalam pendapat Purwanto tahun 2010 mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat ini adalah sekolah merupakan bagian integral. Masyarakat dan sekolah ini adalah tidak lembaga terpisah. Dari masyarakat, hak hidup dan kelangsungan hidup bergantung pada masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi sosial dan memajukan dari masyarakat yang saling berkolerasi, di mana keduanya saling membutuhkan dan saling terkait. Masyarakat ini adalah pemilik dari sekolah dan masyarakat membutuhkan sekolah ini dalam pendidikan dan membangun kehidupan taraf yang lebih baik. Kemudian menurut Tamrin tahun 2015 mengatakan pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah adalah lembaga pendidikan yang harusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat. Kedua, sekolah harus sebagai tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang disesuaikan serta dikehendaki oleh masyarakat di tempat sekolah itu didirikan. Selanjutnya, sekolah harus membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar memperoleh dan menghasilkan sesuatu dengan kehendak
dan kebutuhan masyarakat. Keempat, yaitu mengikut sertakan masyarakat secara aktif dalam usaha memecahkan permasalahan pendidikan. Kelima, yaitu sekolah membutuhkan partisipasi, dukungan, serta bantuan secara konkret dari masyarakat, baik itu berupa finansial, material, ataupun moral nantinya untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi Hosemas. Fungsi Hosemas ini dapat dikategorikan oleh 5, yaitu yang pertama, Hosemas berfungsi sebagai agen of change, di mana yang mengintroduksikan perubahan pengetahuan cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, dan sebagainya. Kedua, yaitu sebagai lembaga seleksi, yang memilih metode atau membedakan anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan atau potensinya dalam memberikan pembinaan agar individu ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ketiga, yaitu sebagai lembaga peningkat, yaitu maksudnya membantu dalam meningkatkan taraf sosial warga negara agar tidak ada lagi perbedaan kelas dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, itu sebagai lembaga asimilasi di mana sekolah berusaha mengurangi dan menghilangkan perbedaan tradisi, adat, kebudayaan sehingga ada usaha penyelesaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, yaitu lembaga pemeliharaan dan kelestarian. Maksudnya yaitu sekolah ini berperan memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fungsi masyarakat selanjutnya yaitu dalam sistem masyarakat, yaitu masyarakat ini adalah sumber atau supplier yang menyediakan peserta didik, guru, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat ini adalah konsumen hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah tersebut. Dan ketiga yaitu masyarakat sebagai peserta dalam proses pendidikan sekolah yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan sekolah. Maka dapat disimpulkan dan dirumuskan bahwa fungsi hubungan sekolah ini adalah yang pertama yaitu mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan sekolah. Kedua, menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya baik finansial, material, ataupun moral. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat agar kualitas pendidikan ini dapat diberikan dengan semaksimal mungkin dari sekolah. Yang kelima yaitu mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha dalam pemecahan persoalan pendidikan. Yang keenam yaitu meningkatkan semangat kerja antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam membangun pendidikan yang nantinya output dari pendidikan ini akan memberikan kontribusinya kembali terhadap perkembangan dan pembangunan taraf kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Dan dalam hubungan sekolah dengan masyarakat ini tentu ada prinsip yang harus dipedomani dan dijalankan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu integritas, di mana Husemas ini harus memiliki keterpaduan dari seluruh kegiatan yang menyuguhkan informasi kepada masyarakat secara terpadu dan baik itu informasi akademik ataupun non-akademik. Tidak ada informasi yang disimpan ataupun disembunyikan dalam pelaksanaan pendidikan. Ini yang harus transparan dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu secara kontinu, yaitu di mana Husemas ini programnya harus dilaksanakan secara terus-menerus, bukan hanya secara insidental atau sewaktu-waktu, agar orang tua ataupun masyarakat dapat mengetahui perkembangan informasi, kemajuan sekolah, permasalahan sekolah, sehingga permasalahan peserta didik ini juga dapat mendukungkan dari masyarakat dan mencarikan solusinya secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu secara simple, di mana komunikasi personal ataupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi sekolah
harus disederhanakan sedemikian rupa dalam penyajian informasi agar masyarakat ini mengerti dan paham bagaimana informasi itu diterima. Karena dalam masyarakat tidak semua orang dapat mengerti dan memahami bagaimana bahasa istilah-istilah ataupun terlalu formal. Di sini penggunaan bahasanya adalah penggunaan yang menarik dan ramah agar para masyarakat ataupun orang tua dapat menghadiri dengan senang hati tanpa keterpaksaan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dengan sekolah. Yang keempat yaitu coverage, yaitu di mana Husemas dalam programnya memberikan informasi menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek faktor, substansi, perlu disampaikan secara lengkap, akurat, dan up-to-date terkait informasi tersebut. Dan yang kelima yaitu konstruktif, di mana program Husemas sekolah ini harus memberikan informasi yang membangun dan membina pemahaman serta pengetahuan masyarakat, agar ini masyarakat dapat memberikan respon positif dan mengetahui bantuan apa yang sesuai dari permasalahan sekolah dan bagaimana pemecahannya yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang keenam yaitu adaptability, yang dimana Husemas ini programnya disesuaikan dengan keadaan di mana lingkungan pendidikan itu berada. Baik itu dari aktivitasnya, kebiasaannya, budaya, kemudian informasi dari masyarakat itu dikumpulkan disesuaikan dengan program-program dari Husemas. Seperti pelaksanaan jadwal pertemuan komite yang dilakukan dengan para wali murid, yaitu di mana lingkungannya adalah petani, maka waktunya tidak dimungkinkan apabila dilaksanakan di pagi hari. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan ataupun kegiatan-kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam pendapat Padli tahun 2010 mengatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama kegiatan eksternal. Kegiatan eksternal meliputi dua bagian juga. Yang pertama yaitu indirect act, di mana kegiatan Husemas yaitu dilakukan melalui perantara media seperti televisi, penyebaran informasi, seperti radio, media cetak, ataupun pameran sekolah dan berusaha independen dalam penerbitan majalah ataupun buletin sekolah. Yang kedua yaitu direct age, yaitu di mana kegiatan humas ini melalui tatap muka secara langsung, seperti dari rapat komite sekolah, konsultasi dengan sekolah ataupun dengan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat dari lingkungan tersebut dan melayani kunjungan tamu dan lain sebagainya. Kemudian, bagian yang kedua yaitu kegiatan secara internal, di mana kegiatan internal ini dibagi juga dengan dua bagian, yaitu indirect act, yaitu kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman, dan penyelenggara majalah dinding dan menerbitkan buletin sekolah dibandingkan warga sekolah, dan pemasangan iklan, pemberitahuan khusus masa, dan kegiatan atau melalui kegiatan pentas seni. Selanjutnya yang kedua yaitu direct act, yaitu di mana kegiatan internal Husemasnya berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, karya wisata, rekreasi bersama warga sekolah dan juga masyarakat yang saling bercengkrama satu sama lainnya, dan hal-hal kegiatan lain yang sebagainya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 4, yaitu dari Fili Sylvia. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih sekali atas perhatian dan partisipasi nantinya di forum diskusi. Sekian, Fili tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.